Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan Islam, kenikmatan iman, kenikmatan sehat dan kenikmatan sempat, sehingga di hari ini kita masih bisa merasakan apa-apa yang Allah titipkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat channel Abu Ja'far Official, perlu kita ketahui bahwasanya salat adalah merupakan ibadah yang mulia sehingga dijadikan sebagai tiang agama. Dan ia adalah ibadah spesial yang diterima perintahnya secara spesial, diterima langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa in salahat salaha lahu sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi." Perkara yang pertama kali dihisab dari seseorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Apabila salatnya baik, maka seluruh amalannya pun baik. Apabila salatnya buruk, maka seluruh amalnya pun buruk. Salat adalah ibadah yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Jika salatnya diterima, maka amalan yang lain pun akan diterima. Tetapi salatnya tidak benar, apalagi sampai tidak diterima, kerugian besar, kerugian yang sangat besar akan menimpa pada dirinya. Maka perhatikanlah tiga golongan berikut ini yang salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak termasuk golongan tersebut sehingga bisa terhindar dari kerugian di akhirat kelak. Dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun, wa akhwani mutasariman." Ada tiga kelompok yang salatnya tidak terangkat walau hanya sejengkal di atas kepalanya, atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengimami sebuah kaum tetapi kaum itu membencinya, istri yang tidur sementara suami sedang marah kepadanya, dua saudara yang saling mendiamkan atau memutuskan tali silaturahmi, memutuskan hubungan. Yang pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, yaitu imam yang dibenci. Orang yang mengimami sebuah kaum tetapi kaum itu membencinya. Imam di sini bisa bermakna dua. Yang pertama imamatus syukhra atau imam kecil, adalah imam salat. Apabila dia maju dan makmum tidak suka pada imam tersebut, salatnya tidak diterima. Tentu ketidaksukaannya beralasan syar'i, bukan alasan karena panjang ayatnya atau rukuknya, tetapi karena dia fasik atau jahil. Yang kedua, imamatul kubra atau pemimpin umat, baik sultan, khilafah, gubernur, presiden dan lain sebagainya. Apabila jadi pemimpin yang tidak dicintai rakyatnya karena tidak amanah dan ketidakadilannya, maka salatnya tidak diterima. Bahkan bila dia berkhianat, maka dia tidak mencium bau surga. Sebagian ulama menjelaskan, masuk dalam kategori imam juga adalah orang-orang yang diberikan amanah sebagai pemimpin di lingkungannya, seperti ketua RT, ketua RW, kepala lurah hingga kepresidenan. Dan apabila para pemimpin tersebut dibenci oleh warganya, maka salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mrawatun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun,
yaitu istri yang tidur sementara suaminya sedang marah kepadanya. Seseorang istri yang membiarkan suaminya marah karena tidak terpenuhi kebutuhannya sementara ia meninggalkannya tidur. Setiap salat yang dia kerjakan, istri yang seperti itu akan sia-sia sampai ia meminta maaf dan meredakan kemarahan suaminya. Ulama pun berpendapat itu pun juga sebaliknya bisa terjadi pada suami gara-gara tidak melakukan kewajibannya sebagai suami pada istri, yaitu memberikan pakaian, tempat tinggal, perhatian dan pendidikan dan lain sebagainya. Marah yang tidak diterima salatnya tentu dengan alasan yang dibenarkan secara agama, yaitu kewajiban suami dan istri tidak dilakukan dengan baik, maka menjadi kewajiban kita sebagai orang tua untuk mengajari ilmu berumah tangga tentang kewajiban menjadi suami dan istri dalam Islam. Dan yang ketiga, wa akhwan mutasariman, yaitu saudara yang saling mendiamkan atau memutuskan hubungan. Dua orang saudara, baik saudara kandung maupun saudara seiman, yang saling mendiamkan serta memutuskan hubungan, kedua orang tersebut tidak akan mendapatkan balasan apapun dari salat yang dikerjakannya sampai ia berbicara atau menyambung kembali hubungan yang diputuskannya. Dua saudara yang saling mendiamkan atau memutuskan hubungan atau berkonflik, bertikai, baik saudara kandung atau saudara seiman, karena semua orang mukmin adalah ikhwan atau saudara, maka walaupun sholatnya banyak sekali tetapi semasa hidup mereka bertikai, maka sholatnya tidak akan diterima atau tidak terangkat. Bahkan memutus persaudaraan tidak diterima amalannya dan tidak masuk surga. Dalam sebuah hadis dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Dalam hadis ini terdapat ancaman yang sangat keras bagi yang memutuskan tali silaturahmi, yaitu tidak masuk surga. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan adab atau akhlak adalah permasalahan sangat penting. Betapa tidak akhlak dan adab dapat menjadi penyebab seseorang masuk surga atau masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam 3 golongan orang yang sholat tapi sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan besar harapan semoga yang sudah menonton video ini sampai selesai Allah mudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridha linaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.